satu daerah pegunungan yang sangat jauh ya, dari Hiruk Pikuk ya, kota. Tepatnya di daerah Brastagi. Tempat itu dingin sekali ya, karena tempat ini jauh berada di atas gunung ya. Kita harus berjalan kaki ya. Alhamdulillah di sana saya menyaksikan betapa terap langkah dakwah sudah berjalan dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam program serial Dai, Pos Dai. Bersama Dai membangun negeri. Dan alhamdulillah pada episode kali ini kita tengah berada di kediaman Ustadz Hamim Tuhari yang mungkin bagi sahabat Dai tidak asing lagi dengan sosok beliau. Beliau adalah pimpinan redaksi pertama majalah Surah Hidayatullah. Beliau merupakan seorang penulis aktif yang hingga saat ini terus menulis, dan tulisan beliau menghiasi atau banyak dimuat oleh berbagai media. Terus kemudian yang terakhir adalah beliau merupakan pendiri pesantren Hidayatullah Surabaya, Jawa Timur. Baik sahabat Dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghangatkan suasana pagi hari ini kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Jadi pagi hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang Ustaz terkait dengan dakwah yang tentunya kenapa kami mengajak antum untuk terlibat dalam pembuatan serial Dai ini, karena kami yakin bahwa sahabat Dai sangat menanti-nantikan bagaimana sih dakwah yang efektif itu, atau bagaimana peranan Dai menjadi seorang juru dakwah, baik itu di kota, pelosok maupun belahan dunia lainnya. Oke, sahabat Dai sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Pertanyaan yang pertama ini, Ustaz. Ya. Dakwah menurut Ustadz itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Dakwah itu berarti mengajak orang menuju kebaikan. Mengajak orang tentu saja diawali dengan mengajak diri sendiri terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa mengajak orang untuk berbuat baik kalau diri sendiri belum baik. Karena itu maka orang berdakwah pastilah dia sudah melakukan kebaikan untuk diri dan sendiri, ingin mengajak orang lain bersama-sama berbuat baik. Jadi dakwah yang lebih utama itu untuk diri sendiri dulu, keluarga. Betul. Baru kemudian mengajak orang lain ya. Harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang terkecil, yang terdekat dengan diri kita, barulah kemudian mengajak orang lain. Luar biasa. Terus kemudian mengapa peran dai itu sangat penting dalam membangun negeri ini? Mungkin kalau tadi disampaikan bahwa dakwah itu mulai lingkup yang terkecil, berarti peran yang terkecil itu mulai di keluarga, terus kemudian nanti yang terbesar itu adalah negeri ini. Mengapa seperti itu, Ustaz? Iya, karena negeri ini harus kita ingat dibangun oleh para dai. Dakwah itulah yang membebaskan negeri ini dari penjajahan. Dakwah itulah yang mengajarkan dan mengajak semua orang kemudian bisa melakukan perlawanan
kepada penjajah pada waktu itu. Ketika para dai ya, tidak peduli membangun negerinya, maka kemudian negeri ini bisa diambil oleh orang lain. Orang-orang yang tidak punya tanggung jawab terhadap negerinya sendiri. Nah, karena itu maka dai tidak boleh lalai untuk memikirkan dan terus bersama-sama masyarakat pada umumnya berdakwah, karena sesungguhnya negeri ini ya dibangun dengan tetesan darah para syuhada, para pahlawan, dan itu adalah para dai-dai kita. Ya, mungkin bisa disebutkan salah satu contoh mungkin para dai yang ikut terjun langsung membangun atau membebaskan negeri ini dari penjajahan pada waktu itu. Mulai dari Diponegoro, itu adalah seorang santri ya, dengan simbol pakaiannya sangat jelas sekali. Beliau adalah seorang ulama dan bahkan beliau adalah seorang dai yang aktif. Ya. Bagaimana mungkin negeri ini bisa merdeka kalau tidak ada orang-orang yang berjuang membebaskan negeri ini dari sehingga merebut kemerdekaan? Tidak mungkin. Sebutlah semua para pahlawan, hampir semua adalah para aktivis, ya, orang-orang yang aktif berdakwah, ya, mengajak orang. Ini pekerjaan para rasul yang diteruskan oleh para ulama, oleh para dai-dai kita. Dimanapun selalu ada orang-orang yang seperti ini. Jadi luar biasa ini, kalau kita kupas kayaknya fokus terhadap pahlawan ini yang merupakan santri gitu. Beliau-beliau pada waktu itu turut memperjuangkan negeri ini dari penjajahan itu menggunakan senjata atau hanya doa saja. Nah, itu mungkin bisa disampaikan, Sir. Sebutlah 9 orang pendiri bangsa yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Para pejuang-pejuang ya, dakwah. Ya. Jangan lupakan itu. Ya. Agus Salim. Bagaimana beliau mempunyai peran yang sangat-sangat aktif ketika merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Perannya signifikan sekali. Dan sejarah tidak bisa menghapus peran tersebut. Agus Salim adalah seorang dai. Jadi kalau sekarang dai harus bangkit kembali mengurus negeri ini adalah sebuah panggilan suci. Tidak boleh kita melupakan hal tersebut. Sebuah keharusan ya. Sebuah keniscayaan. Baik, Ustaz. Terus kemudian bagaimana Ustaz melihat fenomena dakwah saat ini? Yang mohon maaf mungkin kita mengetahui sebagian dari mereka yang aktif berdakwah, namun di satu sisi mereka harus dipaksa atau bukan dipaksa ya, sementara waktu tidak ikut kembali aktif di dakwahnya. Iya, pertama kita sebagai umat Islam saat ini menghadapi persoalan yang besar, ya, yaitu keterbelahan. Ya.
antara satu golongan dengan golongan lain diadu domba. Kita belum bersatu. Masing-masing umat berkelompok dan berjuang sesuai dengan kemauan kelompoknya masing-masing. Sementara orang di luar kita dengan mudah sekali mengobrak-abrik dan mengadu domba kita. Sayangnya umat Islam termakan dengan adu domba seperti itu. Akhirnya kita tidak punya kekuatan. Dan pada ujung-ujung saat ini, ya, kekuatan umat Islam betul-betul terpinggirkan. Kita saat ini marginal. Kita saat ini terpinggirkan. Tidak punya peran yang signifikan. Dan untuk itu, maka tugas kita lagi adalah mengembalikan ini. Ya. Jangan sampai negeri yang dibangun oleh para pejuang bangsa, yang itu adalah mayoritas para dai, kemudian lepas dari kita, lepas dari kendali umat Islam. Artinya negeri akan berjalan terus ke arah yang mereka inginkan, bukan ke arah yang kita inginkan. Ya, lalu peran apa yang bisa kita ambil untuk menghalau adu domba ini, Zat? Karena kita mau tahu bahwa politik adu domba ini kan sudah terjadi sejak zaman penjajahan dulu. Jadi ini kan kayaknya kalau kita mengulas kembali, ya kembali ke zaman sejarah. Nah itu bagaimana, Zat? Ya. Kita harus membangun soft yang rapi. Ya. Kita harus bersama-sama menyadari bahwa kondisi kita sekarang ini dalam kondisi darurat. Ya. Karena nyata sekali bahwa kita mayoritas, kita penduduk terbesar, ya, tetapi perannya minoritas. Nah, ini harus kita sadari dulu. Nah, ketika ini kita sadari, baru kemudian kita bersama-sama merangkul. Nah, tentu saja di sana sini ada usaha-usaha, ya, dari berbagai pihak untuk memecah belah. Kalau kita sadar, maka kita segera kembali bahwa jangan sampai kita mau diadu domba. Termakan ya, hasut. Jangan termakan oleh hasutan mereka. Ya. Sebab pepatah mengatakan kalah, ya, menjadi arang, ya, menang meninggalkan gading. Tidak mendapatkan apa-apa. Subhanallah ya. Nah, kalau itu, iya. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Kalau toh kita menang dengan sesama kaum muslimin, sesungguhnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita sampai kalah, kita akan bersama-sama menjadi arang. Masya Allah, ini situasi yang sangat tidak kita inginkan. Ya, semoga kita bisa terlepas dari hasutan atau adu domba itu. Mungkin kayaknya kalau kita bahas ke situ perlu 3 hari untuk menghabiskan itu. Ya, untuk selanjutnya, Seth, mengapa dakwah itu harus dari kota sampai ke pelosok negeri ini, Seth? Iya,
kita berdakwah, Hmm. ya, membangun pemahaman Islam yang baik, yang benar. Ya. Tidak cukup pada orang-orang kota yang relatif mempunyai cukup sarana untuk mendapatkan informasi. Ya. Kepada masyarakat kita yang ada di pedalaman, di daerah-daerah, di wilayah-wilayah terpencil, ya, dakwah kita harus kita hadirkan, sebab mereka minim sekali mendapatkan informasi tentang Islam. Ya. Kalau toh mereka mendapatkan pemahaman tentang Islam, itu pun sangat sedikit, bahkan kadang-kadang sifatnya negatif. Itulah perlunya dai ini datang menyampaikan ini loh Islam. Ya. Masya Allah, ya, kalau kita datang dengan membawa, ya, lampu penerangan, ya, mereka akan mendatangi kita karena mereka sesungguhnya masih berada dalam kegelapan, ya, masih berada dalam kegelapan. Orang kegelapan tentu saja memerlukan penerangan, ya, tetapi ya reaksi mereka tentu saja macam-macam. Ya, orang-orang yang berada dalam kegelapan tiba-tiba ada lampu seperti ini, ya, tentu saja kaget. Ya. Karena itu perlu tahapan-tahapan. Jadi berdakwah perlu ada tahapan-tahapannya. Sampai benar-benar mereka mengerti apa itu Islam. Wah, luar biasa. Jadi saudara-saudara kita yang berada di pedalaman itu setengah mengalami masa kegelapan, terus kemudian datangnya Islam, berarti itu mendatangkan cahaya. Jadi mereka mendatangi cahaya itu. Cuman yang harus kita pegang, berdakwah itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Itu kata kuncinya. Habis gelap terbitlah terang. Kemudian apa hubungan antara dakwah dan pembangunan? Ya, jelas sekali. Pembangunan itu jangan diartikan hanya pembangunan fisik, membangun jalan tol, membangun, ya, arteri, jalan-jalan arteri, membangun jembatan, membangun rumah, ya, gedung, ya, itu pembangunan, betul. Ya. Tapi pembangunan itu adalah pembangunan manusia seutuhnya. Di situ peran para dai. Ya. Untuk membangun fisik, ya, banyak sekali orang-orang yang bisa kita andalkan. Ya. Tetapi kalau fisik saja yang kita tonjolkan, maka yang terjadi adalah justru korupsi merajalela. Ya. Nah, ini sama sekali tidak kita inginkan. Kita membangun fisik, tapi kita juga membangun mentalnya. Jangan sampai fisik kita bangun, tapi mentalnya kita abaikan, lalu sesungguhnya kita menghancurkan diri sendiri dengan cara-cara dalam keadaan kita sedang membangun diri sendiri. Ya, kembali ke pelosok tadi, Ustaz. Mungkin ada pengalaman Ustaz selama ini berdakwah yang tadinya kan dari profil yang kami baca bahwa kemungkinan Ustaz itu kan berada di kota. Nah, kemudian berbicara dakwah pelosok ini, adakah contoh yang pernah Ustaz kunjungi pelosok mana
dari yang tadinya tidak ada cahaya tadi, terus Ya, kemudian dengan hadirnya dakwah di situ sampai menjadi pelosok tersebut terbangun oleh dakwah itu ya. sendiri. 2 bulan yang lalu saya ke Sumatera Utara, tepatnya di satu daerah pegunungan yang sangat jauh ya dari Hiruk Pikuk ya, kota. Tepatnya di daerah Prastagi. Tempat itu dingin sekali, ya, karena tempat ini jauh berada di atas gunung. Ya, kita harus berjalan kaki. Ya, alhamdulillah di sana saya menyaksikan betapa terap langkah dakwah sudah berjalan dengan sangat baik. Ya. Dan dakwah yang dilakukan oleh teman-teman Hidayatullah di daerah tersebut, ya, nyaris tidak menimbulkan gesekan apapun. Sangat damai, walaupun di situ mayoritas non-Muslim. Ya, saya menyaksikan sendiri bagaimana adik-adik ya berdakwah ya di tangga rumah, di pinggir jalan, di mana-mana masih banyak anjing, ya, ngaji di sebelahnya ada anjing sana ke sini, ya. Suasana sebuah pedesaan yang jauh dari keramaian. Tapi alhamdulillah teman-teman di sana tidak saja membangun kesadaran beragama, tapi termasuk juga kesadaran untuk membangun kerukunan beragama. Nah, ini penting sekali untuk menghadirkan kedamaian, ya, menghadirkan sebuah bahwa Islam itu tidak mengancam, bahwa Islam itu hadir justru membawa keselamatan. Betul-betul Sesuai Islam dengan itu namanya Islam. rahmatan lil alamin. Ini luar biasa. Terus kemudian tadi disampaikan sempat berjalan kaki itu. Sejauh berapa kilo, berapa meter begitu dari pinggir jalan raya Ya, menuju ke lokasi dakwah. kebetulan jalan pada waktu itu terputus karena jembatannya rusak. Jembatan kayu. Iya, ya nggak jauh, 7 kilo saja jalan. Luar biasa sahabat dari 7 kilo dan bagi beliau tidak jauh. Jadi luar biasa, sejauh 7 kilo berjalan kaki menuju lokasi tempat pembinaan ya. Kemudian apa respon dari masyarakat, terutama yang yang non muslim? Ya, sangat baik. Masyarakat di sana sangat-sangat rukun ya. Mereka sama-sama menanam, ada yang menanam bawang, ada yang menanam cabai, ada yang kopi yang paling banyak di sana. Ya, alhamdulillah mereka petani-petani yang produktif, ya, dan kehidupan beragamanya cukup baik, ya. Masjid ada, di samping juga gereja juga ada, ya. Nyaris tidak ada bentrok, ya, berjalan dengan damai, beriringan ya. Ya. Walaupun perkembangan Islam ya di sana sangat progresif. Ya. Katakanlah sekarang ini sudah
70% dari masyarakat itu sudah Muslim. Ya, yang awalnya kita sangat minoritas, tapi ya berkat dakwah yang kita lakukan dengan damai, dengan tenang, ya, tanpa provokasi, tanpa itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Masjid sudah berdiri bang, sangat bagus, ya. Kehidupan masyarakatnya terbina dengan baik. Ya. Yang paling kita waspadai, ya ini adalah provokasi. Nah ini di mana-mana, dan itulah sebabnya kita harus waspada di mana-mana. Ayat yang kita baca kan, ya selalu kita harus menghindarkan diri dari hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, hasad itu bisa dari golongan kita kaum muslimin sendiri, bisa juga dari golongan orang lain. Ya. Tapi kalau sampai hasad itu datang, maka itu seperti kayu bakar, membakar semuanya, habis. Bahayanya luar biasa hasad itu. Ya, luar biasa sahabat Dai semuanya. Kita mendengarkan kisah perjalanan beliau menuju Sumatera Utara, tepatnya di Brastagi, ya. Jadi bagaimana perkembangan dakwah di sana benar-benar membangun sebagaimana yang kita bahas tadi. Kemudian bagaimana menguatkan dakwah literasi pada zaman saat ini? Ya, saat ini kan, Masya Allah, ya, membaca itu sesuatu yang sangat berat. Ya, apalagi anak-anak muda kita. Ya. Berdakwah dengan literasi itu memang tidak gampang. Ya. Tetapi apapun, ya, kita harus tetap berupaya berjuang bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jangan sampai anak-anak kita dimakan oleh hoax. Ya. Nah, ini musuh kita sekarang ini kan hoax yang tidak benar. Ya. Termasuk berita-berita sampah itu kan, yang sesuatu yang sesungguhnya tidak kita perlukan, tapi hadir dan dihadirkan terus menerus. Nah, ini kan berita-berita hoax. Nah, ini musuh utama kita sekarang ini. Dan kita melalui berbagai media harus kita kembali berjuang, ikut bagaimana pada saatnya nanti kita menguasai lagi media yang sekarang ini diambil oleh mereka. Bagaimana juga surat yang kedua, ayat wahyu kedua yang turun kepada kita adalah surat Al-Qalam. Al-Qalam kalau dulu itu artinya hanya pena. Ya, sebelumnya pakai sabak. Ya, masa-masa dulu saya masih TK itu sabak. Ya, kemudian ganti pena. Ya, sekarang tentu saja media, itulah Al-Qalam. Al-Qalam. Allah sudah menurunkan ayat yang kedua setelah Iqra, tapi yang kedua adalah Al-Qalam. Dua hal yang sangat terkait antara membaca dengan menulis, menggunakan media. Ya, walaupun sekarang bentuknya adalah media, bukan kolam pena itu sendiri. Oke, Ustaz,
kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara serial Dai ini. Eh, Kami ingin sedikit meminta pendapat Ustadz terkait dengan dakwah yang dilakukan oleh teman-teman Posdai dari pelosok satu ke pelosok yang lain. Untuk yang saat ini mungkin kami fokus di pembinaan mualaf pedalaman, Ustadz. Seperti yang antum sampaikan tadi, dakwah di Karo dengan para mualaf, terus kemudian di Sulawesi Tengah ada mualaf suku Tawana, terus kemudian di Maluku Utara ada suku Togutil, terus kemudian di Pulau Rupat ada suku Akit, dan di beberapa pelosok lainnya. Ya. Saya menyambut baik usaha-usaha yang dilakukan oleh Posdai, ya, yang peduli, ya, kepada saudara-saudara kita, ya, yang kebetulan berada di pinggiran, ya, Indonesia, di pedalaman, di suku terasing dan sebagainya. Ingat bahwa mereka itu adalah saudara-saudara kita. Kita merdeka sudah 72 tahun. Mereka seharusnya juga merasakan kemerdekaan itu. Dan karena itu, maka sungguh mulia apa yang dilakukan oleh Posdai ini. Saya mengimbau kepada sahabat-sahabat dai, ayo yang punya kemampuan, yang punya keahlian bertani, keahlian teknologi, keahlian apa saja, ayo sumbangkan keahlian Anda. Yang punya kemampuan finansial banyak atau sedikit, sumbangkan untuk membangun negeri ini. Saudara-saudara kita bagaimanapun itu adalah bangsa Indonesia yang mereka juga berhak, ya, untuk mendapatkan kemerdekaan, termasuk kemerdekaan untuk mendapatkan hidayah yang paling penting. Kemerdekaan untuk mendapatkan hidayah. Karena keterpinggiran mereka, karena jauhnya dari komunitas, sehingga mereka terhalang oleh untuk mendapatkan hidayah. Karena itu kita datang membawa hidayah dan kita tawarkan kepada mereka. Itulah bentuk kemerdekaan. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa sahabat dai sekalian. Sangat-sangat mendalam pesan yang disampaikan oleh Ustadz Hamim Tohari. Namun untuk terakhir Ustadz, apa pesan yang terbaik bagi kami para dai yang terjun langsung ke pelosok-pelosok, Ustadz? Ya, tentu saja pesan saya untuk saudara-saudara yang selama ini aktif, ya, bergerak di bidang dakwah. Ayo kita bangun kebersamaan. Ya. Jadilah diri kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat yang kita dakwai. Jangan jadikan mereka sebagai sebagai objek dakwah, tapi jadikan mereka sebagai subjek dakwah. Ya. Kita sejajar juga dengan mereka, sama-sama manusia yang punya hak yang sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu dengan kebersamaan, kita bangun kebersamaan, ya, sehingga dakwah ini, ya, tidak saja
Ya, eh, dari kita, tapi juga dari mereka, untuk mereka. Nah, ini penting. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, itu harus min anfusikum. Kita harus menjadi bagian dari mereka. Tentu saja kita adalah lokomotifnya. Ya, mereka ikut bersama-sama kita dalam gerakan dakwah ini. Berarti harus ada pengkaderan untuk mereka. Iya, betul. Jadi jangan lupa, ya, tidak saja orang tua mereka yang kita ajak, yang lebih penting lagi sesungguhnya adalah sasaran dakwah ini adalah anak-anak mereka. Itulah masa depan Islam yang sesungguhnya. Alhamdulillah, subhanallah. Ustaz, terima kasih banyak atas penyampaiannya pada pagi hari ini. Sangat banyak yang bisa kami ambil, khususnya bagi kami teman-teman Posdai dan khususnya juga sahabat dai. Jadi oleh karenanya bagi teman-teman sekalian, para dai dan sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat penting kita lakukan untuk membangun dakwah ini adalah kebersamaan, membangun kerukunan itu sendiri, tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Begitu Ustaz ya. Terima kasih atas kebersamaannya melalui serial dai kita, Posdai bersama dai membangun negeri. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesediaannya. Semoga tayangan ini bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi sahabat dai semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.